Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya lagi bikin gulai ya teman-teman. Beda sama gulai yang lain-lainnya ya ini ya. Ini saya bikin gulai labu dicampur ikan gabus ya teman-teman ya. Mohon maaf ya teman-teman ya, karena rempah dan racikan rempah-rempah dan bahan-bahannya nggak saya tampilkan, karena berkemungkinan teman-teman yang suka memasak, yang hobi memasak udah tahu ini alat-alatnya apa, alat-alat ataupun ramuan gulainya apa kan gitu kan. Ini beda ya sama yang biasa teman-teman. Kalau biasanya saya bikin gulai saya tumis dulu cabenya gitu kan. Kalau ini langsung dimasukkan langsung diaduk sama santannya ya. Ya, sambil menunggu proses inilah sampai mendidih ya teman-teman ya. Kita proses sampai mendidih, santannya rempah ramu-ramu udah ada di situ semua ya teman-teman ya. Ya, setelah santannya mendidih, nah ini kan sudah mendidih nih ya teman-teman ya. Sekarang kita masukin ikan dulu ya, ikan gabusnya ya, yang sudah dibersihkan. Proses pertama ikan gabus dulu ya teman-teman, karena ikan gabusnya kan enggak kita rebus dulu gitu ya kan, tapi ikannya sudah dicuci itu ya. Nah, kita masukin ya. Cuma ikannya nggak banyak ya teman-teman ya, saya bikin sedikit aja, cuman ikannya 1 ekor gitu ya kan. Nah, segitulah hasilnya 1 ekor itu ya teman-teman. Teman raciknya ya lumayan lah, agak besar sedikit ya kan. Nah, ikannya nggak terlalu besar sih ya, paling kalau ditimbang 1/2 kilo lah mungkin, entah sampai enggak pula itu, pokoknya segitulah ya kan, 1/2 kilo lah. Jadi karena kenapa labu airnya terakhir kita masukkan, nah, karena labu itu sudah kita proses perebusan duluan ya teman-teman ya, supaya kita nggak mau lama-lama. Kalau merebus, kalau nggak direbus dulu otomatis kita harus lama ya teman-teman ya, baru labunya bisa matang gitu ya kan, harus lama kita. Kalau direbus duluan, nah jadi nggak lama-lama kita pas labunya dimasukin ya, ditunggu aja ya kan. Ini ya teman-teman ya, kita tunggu ikannya matang dulu ya. Nah, agak sedikit lama lah. Ini kelapanya kecil-kecil ini ya teman-teman ya, tadi ya kecil-kecil kelapanya, karena kelapanya kecil saya bikin 2 ya teman-teman ya. Jadi kalau kelapa yang gede itu ya cukuplah 1, karena gulainya ini ya sedikit juga ya kan, cuman dia tadi kecil ya aku bikin 2. Mungkin teman-teman tahu lah ya, kelapa yang paling kecil tuh kalau sini orang namakan tuh kelapa puyuh itu ya teman-teman ya, kecil ya. Oke, buat teman-temanku dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya teman-teman ya. Kayaknya udah benar-benar mendidih ya teman-teman ya, kita tunggu sampai benar-benar matang ya ikannya ya.
Setelah menurut kita udah matang, nanti barulah kita masukin yang tadi udah direbus ya, labu airnya. Kalau di sini sih labu air itu. Kalau di tempat teman-teman apa namanya teman-teman ya? Tempat aku labu air ya. Kalau ini ya ikan gabus gitu ya. Ikan gabus. Tapi bisa boleh juga kalau di sini mah nggak gabus ya, ikan uwan namanya di sini kalau seperti ini ya. Sini banyak ikan gabus itu macamnya ya teman-teman ya. Kita kasih penyedap rasa ya sedikit ya. Bagi teman-teman dan saudara-saudaraku yang baru menemui channel Abah Ambo, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Ini proses kita udah dimasukkan ya labu air itu teman-teman. Kan labu air ini banyak apanya juga, macamnya juga ya kan. Mau kita bikin apa, mau sayur juga boleh, mau dibikin gulai juga boleh, juga enak lah ya. Dibikin sayur juga enak, direbus gitu aja juga enak ya teman-teman ya, tanpa dikasih garam, tanpa dikasih apa-apa lah. Rebus sama air aja, air putih aja tanpa dikasih ramuan-ramuan gitu kan, rasanya enak. Kalau aku suka yang kayak gitu ya, yang direbus nggak dikasih garam, nggak dikasih apa-apalah. Kalau udah kita merebusnya itu, kalau biasanya saya ya merebus labu air itu terus dibikin sambal cabai doang tanpa digoreng lah ya kan, cabai mentah aja. Cabai mentah aja kan, itu udah sedap kali lah rasanya, mau makan kita ya kan. Ini sambil kita menunggu apa ya, menunggu proses ini masak. Sebenarnya udah masak sih, sebenarnya kita ketika menunggu ikannya matang doang kan. Kalau labunya kan udah direbus duluan ya teman-teman ya. Cuman kita menunggu ada lagi itu yang bakalan dikasih ya. Kita belum cicipin rasanya, garamnya apa cukup apa belum kan gitu kan. Nah ini kita tambahkan garam, ternyata garamnya belum terasa ya teman-teman ya. Ya buat teman-teman yang mau mencoba ya sesuaikan aja dengan selera masing-masing ya teman-teman ya. Tapi kalau selera aku agak terasa asin, pedas gitu kan. Cabenya ini juga cabai hijau nih teman-teman. Saya selalu bikin apa-apa dengan cabai hijau. Karena kalau aku makan kan tanpa adanya pedas sama itu sedikit terasa asin itu, wah terasa nggak makan teman-teman. Karena udah biasa kita dari kecil lah kali ya pakai cabai hijau ini kan. Dan begitu pun juga orang tua dari saya juga suka cabai hijau. Ya kayaknya udahan sih ya teman-teman ya, udah matang ini ya.
Saya akhiri dulu lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak selalu.